Silakan. Terima kasih. Silakan mulai rekod. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam dua wabarakatuh. Selamat siang Pak Prof. Budi dan Pak Dr. Norosihin. Izinkan saya share screen untuk RPP yang akan saya presentasikan. Oke, untuk RPP yang saya ambil, materinya adalah perawatan jenazah dengan submateri adalah mengkafani jenazah. Kemudian indikatornya, di indikator sikap spiritual ada menunjukkan sikap melaksanakan perintah, kemudian menunjukkan sikap memiliki kepedulian. Sedangkan di indikator sikap sosial ada menunjukkan sikap tanggung jawab dan menunjukkan sikap kerjasama. Untuk di indikator kognitifnya, pengetahuannya, eh, menganalisis ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam yang baik, dengan baik. Kemudian untuk psikomotornya atau keterampilannya, mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah dengan benar. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah melaksanakan proses pembelajaran tata cara penyelenggaraan jenazah pada submateri mengkafani jenazah sebagai dengan model discovering dan metode demonstrasi diharapkan satu, peserta didik mampu menunjukkan sikap melaksanakan perintah sebagai bentuk kewajiban bagi umat Islam dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan jenazah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Tiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai bentuk kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan sikap kerjasama sebagai bentuk kepedulian terhadap jenazah dalam kesehariannya dengan baik. Ini adalah tujuan pembelajaran dari KD yang KI sikap spiritual dan sosial. Adapun yang kompetensi kognitifnya, tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menganalisis ketentuan tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam dengan benar, dan di kompetensi keterampilannya peserta didik mampu memperhatikan tata cara atau mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam dengan benar. Adapun model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning dengan metode tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Kemudian sintak dari model discovery learning ada 6, yaitu stimulation atau pemberian stimulus rangsangan, kemudian problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah, kemudian ada data collection, pengumpulan data, ada data processing, pengolahan data, kemudian verification, pembuktian, dan generalization, yaitu menarik kesimpulan. Kemudian di soal HOT-nya, di sikap sosial adalah melalui observasi, penilaian sikap spiritual, kemudian ada lembar penilaian diri di sikap sosial dan spiritualnya. Untuk evaluasi di si kognitifnya, kami gunakan soal pilihan ganda dengan indikator soal sebagai berikut, yaitu disajikan dalil nakli tentang penyelenggaraan jenazah. Peserta didik dapat menganalisis isi kandungan dalil nakli tersebut. Dengan level kognitif adalah C4 karena menganalisis. Kemudian yang kedua, disajikan narasi tentang maraknya perilaku dalam masyarakat tentang penggunaan kain ikhram sebagai kain kafan. Peserta didik dapat mengkritisi perilaku tersebut, sehingga level kognitifnya adalah C6. Soal yang ketiga adalah disajikan pernyataan tentang tata urutan dalam mengkafani jenazah. Peserta didik dapat merinci urutan mengkafani jenazah yang benar. Level kognitifnya adalah C4. Kemudian yang keempat, disajikan narasi tentang pemulasaran jenazah pada masa pandemi COVID. Peserta didik dapat menilai keabsahan pemulasaran jenazah. Ini adalah C6 karena sudah menilai. Kemudian yang kelima adalah disajikan ilustrasi tentang penerapan ketentuan mengkafani jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menelaah ketentuan mengkafani jenazah sesuai dengan ilustrasi yang disajikan. Itu adalah C4. Ini adalah contoh soalnya. Di indikator-indikator tadi diungkapkan dalam soal sebagai berikut. Soal 1 sampai dengan soal 5. Mungkin itu saja presentasi dari kami, Bapak. Mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan di close, di close. Ya.
Baik, untuk selanjutnya tolong diterangkan teori belajar yang digunakan dalam RPP itu yang akan diimplementasikan dalam pembelajaran. Nggih. Teori Oh, belajar. nggih, terima kasih. Dalam RPP yang saya gunakan tadi, teori belajar yang saya gunakan adalah teori behavior karena pemberian stimulus, kemudian teori kognitif karena ada berdiskusi dan mencari tata cara mengkafani jenazah dengan benar. Mungkin itu, Prof. Ya, stimulus, kemudian ada respon. Untuk selanjutnya silakan dijelaskan tipeknya dalam perencanaan pembelajaran. Untuk tipek dalam perencanaan pembelajaran, yang pertama adalah dalam pemberian stimulus kami menampilkan video yang akan dianalisis oleh peserta didik. Kemudian dalam presentasi kami juga menggunakan PowerPoint. Kemudian untuk LKPD kami gunakan live chat dan Google Form untuk mengerjakan LKPD bagi peserta didik. Itu adalah bentuk tipek dari RPP yang saya gunakan, Bang. Baik, untuk selanjutnya silakan dijelaskan tentang tujuan pembelajaran yang Anda susun dengan dengan ABCD. Untuk pembelajaran dengan konsep atau prinsip ABCD, di audiensnya adalah peserta didik, kemudian behaviornya adalah di sikap sosial, yaitu menunjukkan sikap melaksanakan perintah, kemudian C-nya adalah tata cara penyelenggaraan jenazah dengan submateri mengkafani jenazah, kemudian degree-nya adalah dengan baik dan dengan benar. Untuk selanjutnya silakan dijelaskan soal HOTS-nya yang disusun. Untuk soal HOT, ada 5 soal yang kami tampilkan dalam penilaian formatifnya di akhir pembelajaran. Semuanya di level C4 dan C6, yaitu 3 soal di level C4 dan 2 soal di level C6, yaitu soal HOT, karena sudah dimulai dari level C4. Contoh soalnya adalah soal yang pertama dengan level C4 disajikan dalil nakli tentang kaidah mengkafani jenazah, peserta didik dapat menganalisis isi kandungannya. Kemudian dalam soal ditampilkan sebuah dalil, yaitu anna Rasulullah SAW kafkuh finafi salasati aswabin ila akhirihi. Peserta didik dapat menganalisis isi kandungan dari hadis tersebut terkait dengan mengkafani jenazah bagaimana. Itu contoh soal yang saya gunakan, Pak. Mas Saiful. Baik. Baik, Mas Saiful. Sekarang Mas Saiful buka Al-Quran surah Al-Alaq. Silakan. Al-Alaq. G. G. Silakan dibaca. G. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyata kalla La tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Coba saya tunjukkan 3 saja yang terkait dengan tajwid dalam surat Al-Alaq. Yang pertama ada Al-Qamariyah, yaitu khalaqal insan. Al-insan adalah Al-Qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan hamzah. Kemudian ada mad jaiz munfasil. Kalla inna itu adalah mad jaiz munfasil karena ada mad tabii bertemu hamzah di lain kalimat. Kemudian
Ada idgham bila gunah, ar-ro'a hustagna. Ada nun sukun bertemu dengan ro. Terima kasih Mas Saiful. Cukup dari saya, segera dilaksanakan tugas dari saya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Saiful, sukses selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.